Di balik pegunungan yang indah dan aliran sungai yang jernih, terdapat sebuah peradaban besar yang pernah berjaya di Nusantara. Sejarah Kerajaan Sunda bermula pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berjaya di Jawa Barat. Kerajaan Sunda menguasai bagian barat Pulau Jawa, meliputi wilayah yang sekarang menjadi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Pakuan Pajajaran sebagai ibu kota kerajaan menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan yang maju dengan pelabuhan utama di Sunda Kelapa yang strategis. Kerajaan Sunda dipimpin oleh beberapa raja besar. Salah satu yang paling terkenal adalah Prabu Siliwangi yang memimpin pada abad ke-15. Di masanya, Kerajaan Sunda mencapai kejayaan dengan pemerintahan yang kuat dan hubungan diplomasi yang baik. Nama Sunda muncul dalam sumber Jawa, Pararaton, yang melaporkan bahwa pada tahun 1336, pada saat pelantikannya sebagai Perdana Menteri, Gajah Mada mendeklarasikan Sumpah Palapa, yang menyatakan kebijakan luar negerinya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Pararaton mencatat apa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Dia, Gajah Mada Sang Patih Amangkubumi, tidak ingin menghentikan puasanya. Jika saya berhasil menaklukkan Nusantara, maka saya akan berbuka puasa. Jika Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Temasek, semuanya dikalahkan, maka saya akan mengakhiri puasa. Akibat dari sumpah itu, Prabu Maharaja yang waktu itu menjadi raja di Sunda tewas dalam pertempuran Bubat pada tahun 1357. Waktu itu Hayam Wuruk, Raja Majapahit, berniat menikahi Putri Dyah Pitaloka, putri Prabu Maharaja. Dengan senang hati, Prabu Maharaja dan keluarga kerajaannya datang ke Majapahit. Prabu Maharaja mendirikan perkemahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan dan menunggu upacara pernikahan yang tepat. Namun, Gajah Mada melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menuntut tunduknya Kerajaan Sunda kepada kekuasaan Majapahit dan bersikeras bahwa sang putri harus dipersembahkan sebagai tanda ketundukan. Merasa marah dan dipermalukan, Raja Sunda memutuskan untuk membatalkan pernikahan dan pulang, yang mengakibatkan pertempuran antara keluarga Kerajaan Sunda dan tentara Majapahit. Kala jumlah, hampir seluruh pihak Sunda, termasuk sang putri, tewas dalam tragedi ini. Tradisi mengatakan bahwa Putri Dyah Pitaloka bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Setelah kematiannya, Prabu Maharaja dihormati sebagai Prabu Wangi karena tindakan heroik mempertahankan kehormatannya. Oleh karena itu, penerusnya, raja-raja Sunda selanjutnya, kemudian disebut Siliwangi, artinya penerus wangi. Kisah ini merupakan tema utama dari Kidung Sunda. Sumber lain yang melaporkan kejadian ini yang ditemukan di Bali. Pada masa pemerintahan Raja Jayadewata, sudah ada sekelompok penduduk Sunda yang memeluk Islam, seperti yang disaksikan oleh catatan Portugis Tom Pearce pada tahun ke-1513. Melaporkan, ada sejumlah besar Muslim yang tinggal di Pelabuhan Cimanuk, sekarang Indramayu, pelabuhan paling timur Kerajaan Sunda. Menurut laporan Portugis, Pelabuhan Cirebon yang terletak di sebelah timur Cimanuk sudah menjadi pelabuhan Muslim pada saat itu.
yang diperintah oleh orang Jawa. Kerajaan Sunda menyaksikan pengaruh yang semakin besar dari Kesultanan Demak Islam yang ekspansif yang akhirnya berhasil menghancurkan Kediri. Sisa-sisa istana Hindu Majapahit pada tahun ke-1527. Akibat peristiwa ini, hanya Blambangan di ujung timur Jawa dan Sunda di bagian barat yang masih menjadi kerajaan Hindu di Jawa. Sementara itu, di tanah Sunda, pengaruh Islam mulai masuk ke dalam kerajaan. Meskipun telah runtuh, jejak kerajaan Sunda masih bisa ditemukan. Prasasti batu tulis di Bogor menjadi salah satu bukti sejarah penting. Selain itu, budaya dan adat Sunda tetap bertahan, seperti dalam bahasa, kesenian, dan tradisi masyarakat Sunda yang masih kita kenal hingga hari ini. Itulah kisah tentang Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan besar yang meninggalkan jejak peradaban luar biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video sejarah lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.